Ya, kembali lagi di channel si Drama Review. Kali ini saya akan membahas film Aci the Rain. Film ini bertahan hidup dari turunnya hujan asam, membuat keluarga Selma yang sudah bercerai berkumpul untuk menyelamatkan Selma dari hujan asam itu. Apakah keluarga Selma akan selamat saat di perjalanan? Ya, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas filmnya di sini. Cerita dimulai, sekumpulan orang sedang demo tentang karyawan wanita namanya Karin karena ia dipaksa kerja dengan waktu istirahat singkat atau tidak biasanya, membuat ia kecelakaan kerja. Terlihat Michael marah ke bosnya untuk meminta keadilan, hingga ia memukul polisi yang menjaga kerusuhan para pedemo. Setelah itu Michael pulang, ia menjenguk calon istrinya bernama Karin, dan ia membawa Karin ke rumah sakit untuk operasi kakinya. Ketika itu, Karin memohon untuk segera pindah karena ia trauma dengan pekerjaannya. Michael mengatakan, nanti dulu, karena ia terkena hukuman selama 3 bulan oleh polisi, baru bisa pindah ke Brussels. Kemudian Karin dibawa untuk siap dioperasikan. Sedangkan di sisi lain, Selma melihat temannya menonton video ayahnya Mika dan mengejeknya. Di saat itu Selma tidak terima. Ia mengambil kuda terus dimasukkan ke mulut temannya. Setelah kejadian itu, ibunya Selma dipanggil. Lalu orang tua Selma meminta maaf dengan damai. Tetapi Selma masih marah. Pulangnya Selma dimarahi oleh Alice. Kalau ada masalah lagi dengan orang itu jangan langsung marah, tetapi telepon ibu dulu. Singkat cerita, orang tua Selma bercerai sepakat untuk memasukkan Selma ke kursus berkuda karena ia menyukainya. De toute façon, là, avec les vacances de Pâques, les ponts en mai, ça va aller vite. Kemudian Selma datang ke rumah ayahnya. Selma meminta ayahnya jangan pindah ke Brussels, tapi ayah Selma tetap ingin pindah ke Brussels. Ia mengizinkan Selma mengunjungi ke tempat pindahannya. Lalu Michael pergi untuk mengambil udut. Je déconne, Madame la Châtelaine. Ketika itu Selma mengambil remote. Ia melihat berita hujan terus turun di bagian Amerika. Berita itu membahas hujan yang tidak seperti biasanya, karena kadar hujan asamnya meningkat dan membahayakan pada kulit manusia. Di saat itu, Michael datang dan ia mematikan saluran TV. Ia menyuruhnya jangan menonton berita itu. Lalu ia pergi ke kamarnya. Non plus. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. Pagi harinya, Selma bersama dengan Alice. Terlihat Alice sedang bekerja di panti jompo. Malam harinya, Alice sedang mendengar musik. Tiba-tiba, ia mendengar air hujan masuk ke rumahnya. Ia mengeceknya, terlihat jendela terbuka karena ia lupa menutupnya. Lalu ia menutup jendela dan ia menutupi air dengan lap. Kemudian, ia merasa khawatir dengan anaknya. Ia pun mengirim pesan suara ke Selma. Setelah itu, ia tidur. Ketika itu, di lap air yang ditutupinya terjadinya korosif. Ternyata, hujan asam sudah sampai di daerahnya. Keesoknya, Selma sedang praktek kuda di tempat kursusnya. Terlihat Selma sedang melihat awan mendung. Lalu mereka bersiap praktek di hutan. Sedangkan di Alice, ia sedang bekerja dan ia melihat berita peringatan hujan asam turun di daerahnya. Lalu ia meminta tolong ke mantan suaminya, yaitu Mika. Viens me chercher, puis on va la prendre à l'internat. Di sisi lain, Michael merasa heran dengan hujan semalam yang mengakibatkan bangunan pada roboh. Ketika itu, telepon berbunyi. Alice meminta Michael untuk segera menjemput anaknya. Walaupun Michael sudah bercerai, tetapi ia masih khawatir dengan anaknya. Lalu mereka menuju ke tempat Selma berada. Ketika itu, mereka telah sampai ke tempat kursusnya. Tetapi Selma tidak ada, dikarenakan sedang praktek di hutan. Kemudian mereka pergi ke sana. Démarre. Et où, Selma? Suis la voiture. Sedangkan di Selma, ia sedang praktek kuda. Terlihat ia tidak bisa mengendarai kudanya. Di saat itu, pelatih Selma menyuruh ia turun karena yang lain sudah jauh, dan ia menyuruh Selma menunggu menjaga kuda. Allez les autres, on se remet en place et on y va. Di sisi lain, mobil kedua orang tua Selma terjebak kemacetan. Lalu Alice turun dan ia melihat awan hitam. Di saat itu, Michael menerobos kemacetan.
Mereka melewati kemacetan itu dengan jalan sawah. Terlihat Selma melihat tetesan air hujan yang mengeluarkan asap. Ia pun merasa panik. Ketika itu, mobil kedua orang tua Selma telah sampai ke samping hutan. Michael pun turun mobil. Ia mencari Selma di kandang kuda, tetapi ia tidak ada. Lalu ia mencarinya. Di saat itu muncullah teriakan Selma. Kemudian mereka bertemu, dan ia menyuruh Selma masuk ke anggar. Ketika itu, hujan asam turun. Di saat itu, telepon Michael berbunyi, dan ia meminta Alice untuk menjemputnya. Terlihat Michael dan Selma masuk mobil. Ia menutupi tubuhnya dengan sebuah terpal. Lalu mobil pun jalan. Terlihat mobil kedua orang tua Selma terjebak macet. Di saat itu ada orang membuka pintu mobilnya. Lalu Michael mendorong orang itu dan ia menutup pintu mobilnya. Kemudian mereka menerobos kemacetan. Setelah itu hujan asam berhenti. Michael sedang memperbaiki bodi mobil terbuka. Sedangkan Alice menelepon Bridge. Lalu mereka berencana akan bertemu Bridge di tempat Mitch. Kemudian mereka pergi ke sana. Di saat perjalanan, mobil mereka sudah tidak kuat lagi. Lalu mereka jalan dan memasuki rumah untuk tidur semalam. Ketika itu, Selma melihat kucing. Michael yang melihat Selma bersama kucing itu, ia menyuruhnya jangan bermain dengan kucing tersebut. Pas méchant? On sait pas où il a traîné. Viens. Kemudian Michael mengisi toples dengan air kera dan ia memberikannya kepada kucing itu. Ketika itu Alice datang dan ia bertanya tentang air yang diminum oleh kucing itu. Lalu Michael mengatakan air itu dari kera. Di saat itu Selma mengambil air itu dan ia membuangnya. Y'a quoi dans le frigo? Setelah itu Michael membuat tambahan pelindung sepatu bot dari aluminium. Lalu ia pergi ke dapur lagi untuk mengambil aluminium. Ketika itu ia melihat wadah air yang diminum kucing meleleh dan ia pun menghiraukannya. Kemudian mereka makan. Malam hari telah tiba. Mereka sedang mau tidur. Ketika itu Selma mencari kucing. Ia bertemu dengan kucing dalam keadaan meninggal. Ia pun menangis dan memeluk ibunya. Pagi harinya, mereka berjalan ke jembatan untuk melewati perbatasan. Terlihat para warga ingin mengungsi ke negara lain. Ketika itu, mereka telah sampai di jembatan. Para warga yang ada di jembatan bergantian melewati jembatan karena jembatannya akan roboh. Ketika itu Alice dengan Selma terpisah. Ia telah masuk duluan. Lalu polisi menyuruh Alice segera berjalan. Tak lama kemudian tali jembatan terputus, membuat Alice dan yang lain balik lagi. Di saat itu polisi yang menjaga jembatan itu tidak bisa menahan para warga, membuat para warga masuk ke jembatan. Ketika itu Alice terjatuh. Selma yang melihatnya ia berteriak dan mencari ibunya. Ia menemukan Alice sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Michael mau mengecas handphonenya. Ketika itu telepon berbunyi dan ia mengangkatnya. Ternyata itu Karin. Ia mengabari bahwa ia akan dipindahkan ke rumah sakit Antwerpen. Lalu Michael berencana ke sana. Ia mengajak Selma ikut bersama di Antwerpen karena ia sudah menelepon Bridge tetapi tidak menjawabnya. Pourquoi il répond pas? Un rappel? Mais je viens de le faire là. Il est sur messagerie. Kemudian tentara penyelamat membawa para warga melanjutkan perjalanan. Ketika itu jalan terblokir. Lalu para warga turun dan jalan kaki. Terlihat awan berwarna hitam karena bentar lagi mau hujan. Ketika itu Selma merasa capek, membuat ia ketinggalan dengan para warga. Terus Michael berteduh di gua. Lalu ia menemukan desa. Ketika itu Selma masih menangisi kepergian ibunya. Michael yang melihatnya, ia menyuruh Selma tetap berjalan dan mencari makanan. Kemudian Michael berjalan dan ia pingsan. Selma yang melihatnya, ia menghampiri dan meminta tolong ke rumah itu. Lalu orang rumah itu menolongnya. Setelah itu Michael bangun dan Selma memberikan minuman ke ayahnya. Di saat itu Deborah mengizinkan Michael istirahat di rumahnya sebentar.
untuk menyembuhkan lukanya. Lalu Deborah menunjukkan kamar tidur untuk mereka. Faites ça. Ketika itu William mengajak Selma main, lalu mereka pun main. Selma, tu veux jouer? Sedangkan di Michael, ia sedang mengecas handphonenya dan ia bertanya ke Deborah, dari sini berapa jauh ke Antwerpen? Deborah menjawab, cuma 10 km lagi. C'est quoi votre pointure? Di sisi lain, Selma sedang bermain petak umpet dengan William. Ia menemukan ruangan aneh dan mesin. Lalu ia membuka mesin tersebut. Di saat itu muncullah Deborah. Ia menyuruh Selma pergi dari ruangan itu. Lalu Michael mengatakan jangan terlalu lama di ruangan ini, karena hujan turun membuat ruangan itu akan roboh. Lalu Deborah meminta tolong ke Michael untuk memindahkan mesin itu ke ruangan bawah tanah. Karena Michael sudah membantu Deborah, ia dikasih kesempatan menginap dalam semalam, dan ia melarang makan. Lalu Michael ngambek. Ia mengambil kampak dan membuat tempat tidur di rumah tetangga. Ketika itu, Selma membujuk Michael untuk tidur di rumah Deborah. Kemudian Selma berhasil membujuk ayahnya, dan mereka pun makan. Je te drie. Oké, geen zorgen, schatje. Het is bijna voorbij. Terlihat Deborah melarang Michael dan Selma makan terlalu banyak, lalu mereka pun bertengkar. Kom. Setelah kejadian itu, Selma tidur di bawah. Ia menenangkan pikirannya. Ketika itu hujan asam turun, membuat ruang yang tadi bocor dan air masuk ke dalam. Selma yang mendengar air masuk, ia mengetok pintu kamar Deborah. Tetapi Deborah tidak mendengarnya, membuat Michael menarik paksa Selma pergi dengan mobil listrik milik Deborah. Ketika di perjalanan, mobil Deborah error, membuat ia kehilangan arah. GP signal lost. Setelah itu hujan berhenti. Terlihat Selma dengan Michael bertengkar. Lalu Selma pergi ke suatu tempat. Ketika itu tanah yang diinjak oleh Selma mengeluarkan air asam, membuat ia menyelamatkan diri di atas mobil. Tetapi mobil yang dinaiki Selma tanahnya longsor. Ketika itu Michael melihat Selma tidak ada. Ia mencarinya dan ia menemukan Selma berada di atas mobil. Lalu ia membawa Selma kembali ke mobilnya. Keesok harinya, terlihat kaki Michael terluka karena terkena air asam. Ketika itu ada mobil lewat. Kemudian Michael dibawa ke rumah sakit. Terlihat Selma sedang mencari ruangan Michael dan ia menemukannya. Lalu ia duduk di sampingnya. Ketika itu Michael bangun dan bertanya apakah sudah menemukan Karin. Ia menjawabnya, belum. Kemudian Michael menawarkan tinggal bersamanya dan film pun selesai.